South Sinaga gitu ya. Kali ini mau bicara tentang sepekan ini atau akhir Juli sampai awal Agustus ini apa saja yang terjadi gitu ya. Tentunya di dunia olahraga beberapa gitu ya. Nah, kita tahu bersama pagelaran Olimpiade Tokyo 2020 sudah selesai. Informasi terbaru, Amerika menyalip Cina untuk perolehan medali terbanyak. Kita tahu juga akhirnya Indonesia memiliki emas di Olimpiade karena pasangan ganda putri bulu tangkis menghasilkan emas. Masih dari Olimpiade, sepekan ini yang menarik menurut saya adalah ada pertandingan sepak bola wanita, ya, di mana Swedia menghadapi Kanada di partai final. Nah, kita tahu bersama Kanada akhirnya merebut medali emas cabang sepak bola wanita dengan mengalahkan Swedia, bermain imbang 1-1 di babak normal dan perpanjangan waktu dan menang 3-2 di adu penalti. Maka Kanada berhak untuk mendapatkan medali emas Olimpiade. Sementara medali perak didapatkan oleh sepak bola Swedia. Sementara perunggu diperoleh oleh sepak bola wanita dari Amerika Serikat. Sebenarnya unggulannya Amerika Serikat, tapi kemudian Kanada mampu mengatasi Amerika Serikat di semifinal gitu ya. Ya, selamat kepada ketiga negara yang sudah memperoleh medali di cabang sepak bola wanita. Sementara di sepak bola prianya, kita tahu di final ada Brazil bertemu dengan Spanyol. Nah, Brazil dengan Spanyol ini dimenangi Brazil dengan skor 2-1 gitu ya. Di mana sampai perpanjangan waktu gitu ya, dilakukan pertandingan perpanjangan waktu. Spanyol membobol gawang Brazil pada menit 61 untuk menyamakan kedudukan gitu ya. Oyarzabal. Sementara Brazil terlebih dahulu memiliki keunggulan melalui Matheus Cunha. Namun di menit 109 Malcolm melesatkan 1 gol hingga Brazil berhak untuk mendapatkan medali emas. Nah, kita tahu bersama Brazil ini merupakan kedua kalinya memperoleh emas di cabang olahraga sepak bola di Olimpiade. Karena di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 mereka menjuarainya gitu ya. Medali perak ada Spanyol, di medali perunggu itu ada Meksiko. Ya, selamat kepada ketiga negara yang sudah memperoleh medali di cabang sepak bola pria. Nah, top skornya ada Richarlison dari Brasil 5 gol. Di urutan kedua dan ketiga itu ada Ginac dari Prancis dan Jorge Martin kayaknya. Jorge Martin dari Meksiko. Nah, ini Richarlison ini sedang bersinar di Everton gitu. Brasil. Kita beralih ke sepak bola lainnya karena Liga Inggris akan dimulai di tanggal 14 Agustus nanti dan biasanya ada pertandingan FA Community Shield mempertemukan juara Liga Inggris dengan juara Piala FA. Nah, kita tahu bersama juara Piala FA itu ada Leicester, sedangkan Manchester City menjadi juara Liga, bertemu gitu ya. Namun pertemuan ini dimenangkan oleh Leicester City dengan skor 1-0, di mana pemain baru dari Manchester City, Jack Grealish juga melakukan debutnya, namun belum banyak bisa membantu Manchester City di pertandingan awal ini karena Leicester cukup baik dan tangguh juga. Iheanacho membuat Leicester City unggul dengan penalti di menit 89. Nah, kita tahu bersama Jack Grealish kemudian baru menuntaskan kepindahannya dari Aston Villa ya, menuju Manchester City. Nah, ini salah satu berita menarik beberapa minggu ini dengan mahar sekitar 100 juta euro ya, dengan kontrak 5 tahun sampai dengan Juni 2026. Ya,
di Manchester City, Jack Grealish akan menggunakan nomor punggung 10, di mana kita ketahui sebelumnya nomor punggung 10 Manchester City ini dipakai oleh Aguero yang saat ini sudah pindah menuju Barcelona. Ya, semoga bisa bicara banyak Grealish karena squad Manchester City saya yakin bertemu pemain-pemain hebat juga. Itu selamat kepada juga Leicester City yang sudah memenangkan Community Shield, menandai musim Liga Inggris akan segera dimulai. Berita berikutnya ini berkaitan juga dengan salah satu berita fenomenal minggu-minggu ini, di mana Lionel Messi akhirnya keluar dari Barcelona. Ya, keluar dalam artian bisa banyak makna gitu ya, karena keinginannya sendiri atau karena tidak terjadi kesepakatan antara klub dan Messi, atau memang klub tidak menginginkan Messi gitu ya. Nah, kita tahu bersama catatan Messi bersama Barcelona ini cukup banyak. Memenangkan 10 gelar La Liga, 8 gelar Supercopa Spanyol, 7 gelar Copa del Rey, 4 gelar Champions League, 3 gelar UEFA Super Cup, 3 gelar Club World Cup. Dan kita tahu bersama Barcelona, Messi mencatatkan penampilan 778 kali tampil dengan gol, melesatkan 672 gol serta memberikan assist 305 assist. Cukup menarik sebenarnya Messi ini karena ini Messi seperti anak emas bagi Barcelona. Kalau nggak ada Messi mungkin salah satu kejayaan Barcelona di beberapa dekade ini nggak akan terjadi gitu. Tapi ya ini sepak bola di mana pemainnya bisa datang dan pergi. Ada juga sebenarnya pemain yang setia, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di Barcelona sehingga Messi tidak bisa melaksanakan kelanjutan karirnya di Barcelona. Nah, saat ini kita masih menunggu berita menarik terbaru dari Messi. Kemana Messi akan bermain? Apakah libur, break 1 tahun, ataukah melanjutkan kemana? Tapi beberapa klub yang sudah memberikan ketertarikan gitu ya terhadap Messi cukup banyak. Kita tahu ada paling terdepan itu ada PSG, terus ada Manchester City karena Guardiola ya tidak tahu kemana Messi akan berlabuh ke depannya. Nah, Messi juga mencatat sebagai pemain dengan Ballon d'Or terbanyak saat ini. Pemain muda yang memenangkan 3 kali Ballon d'Or, pemain dengan sepatu emas terbanyak, pemain dengan gol terbanyak di dalam satu musim, pemain pencetak gol terbanyak dalam 1 tahun kalender, serta pencetak gol terbanyak bagi satu klub. Ya, semoga Messi segera menemukan klubnya karena kita pengen melihat Messi tetap bermain sepak bola begitu, walau tidak dengan Barcelona. Nah, kita tahu bersama fans Barcelona harus menangis sedih. Tapi tenang, Messi tidak mati gitu. Messi hanya pindah saja, hanya kecewa boleh. Ya, kita berharap yang terbaik untuk Messi. Berikutnya berita menarik lainnya datang dari Rossi. Ini lagi satu berita yang banyak mengecewakan penggemar Rossi sebenarnya karena mereka berharap Rossi bisa kembali bertarung di MotoGP. Namun usia tidak bisa dibohongi gitu ya. Nah, Rossi pensiun dari MotoGP usai musim 2021 ini. Kita tahu Messi merupakan salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kalau kita bilang tidak salah satu, dia pembalap terbaik di MotoGP dalam sejarah hari ini ya. Nah, sebagai informasi, Rossi saat ini sudah melakukan 423 balapan, mungkin akan bertambah. Dan ada 115 kemenangan yang sudah diraih. Ada 235 podium yang sudah didapatkan. 26 musim sudah bertarung di balap motor dan 9 titel juara dunia sudah didapatkan. Nah, ya capaian ini tentu capaian legenda yang akan dikejar oleh pembalap-pembalap muda lainnya gitu ya. Tapi Messi tentu punya kemilau tersendiri di MotoGP. Nah, kita akui bahwasanya dengan 9 titel juara yang dia dapatkan, ya, ini memacu pembalap-pembalap muda lainnya untuk bisa melampaui torehan ini
ke depannya gitu. Nah, kita juga berharap Rossi bisa menuntaskan musim ini dengan baik gitu ya. Tentu juga kita berharap Rossi setelah pensiun nggak jauh-jauh deh dari paddock, minimal punya tim menarik kali ya kalau Messi punya tim balap di MotoGP. Nah, itu beberapa informasi dalam 1 atau 2 pekan ini menarik dan menjadi perbincangan di beberapa media sosial. Nah, termasuk kalau dari Indonesia, mungkin yang jadi perbincangan adalah keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu di mana penegakan hukum di Indonesia, ya adil itu memang tidak harus sama. Mungkin demikian kali ya. Tapi karena ini harusnya adil, yang tidak berkeadilan. Semoga penegakan hukum di Indonesia bisa lebih baik, kita berharap. Tapi harus berubah ya. Paling dari Indonesia cuma itu. Kita tahu bersama beberapa kasus. Yang paling mencolok tentu adalah kasus korupsi bantuan sosial. Menteri ini ada diskon. Ya, semoga penegakan hukum di negara kita tercinta ini bisa jauh lebih baik ke depan. Harapan itu tetap ada, tapi kita butuh penegak hukum yang bisa melihat adil yang berkeadilan. Itu dulu berita dan informasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.